Nah, ada permasalahan yang sering kali ditanyakan. Tatkala panitia agak kesulitan untuk membedakan kurban ini atas nama fulan, fulanah. Disebabkan karena banyaknya hewan kurban. Nah, bagaimana kalau seandainya dijadikan partai seperti itu, atau tertukar, ya, yang mana hewan kurban ini disembelih namun ternyata dagingnya diambil oleh bukan pemiliknya. Padahal kambing pertama itu pemiliknya A, kambing kedua pemiliknya B. Namun karena saking banyaknya hewan-hewan kurban, ternyata si B mengambil dagingnya pemilik A. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya, apakah hal ini diperbolehkan? Nah, intinya ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, yang penting adalah dalam proses penyembelihan sudah ditakyin, sudah ditentukan. Ya, dalam proses penyembelihan sudah ditentukan bahwasanya hewan kurban ini atas nama fulan dan fulan. Nah, tatkala sudah disembelih, kemudian dilanjutkan dengan proses yang lainnya, pengulitan, pemotongan, ditimbang dan semisalnya, maka dibebaskan untuk menyerahkan kepada siapapun, walaupun itu pada dasarnya bukan daging pemilik kurbannya, namun yang lainnya. Namun hal ini tidak dipermasalahkan dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama, dalam mendistribusikan daging kurban ini dibolehkan kepada orang yang mampu, tidak hanya kepada fakir miskin saja. Dalam arti ada kebebasan, tidak ada ketentuan yang harus diserahkan kepada fakir miskin, namun juga diperbolehkan kepada orang-orang yang mampu. Sahibul kurban sebagai orang yang mampu, maka diperbolehkan. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya pekurban memakan daging kurbannya itu tidaklah diwajibkan, namun hukumnya sunnah. Maka dengan adanya kebebasan tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada ketentuan pasti bahwa pemilik kurban harus mengambil jatah dagingnya sendiri. Tidak ada ketentuan pasti. Ya. Jadi sehingga tidak akan menyulitkan para panitia. Yang penting adalah tatkala penyembelihan dia harus menentukan. Dia harus menentukan bahwasanya kurban ini atas nama fulan. Jika itu sapi yang terdiri dari 7 orang pekurban dalam satu sapi, harus ditentukan sapi ini untuk fulan. Tidak boleh langsung digabung begitu saja. Misalkan 3 sapi langsung disembelih atas nama fulan, ada sekitar 21 orang. Tidak. Tetap per sapi harus ditentukan 7 orang, ya. Nah, ketika disembelih kemudian dagingnya terpisah, dalam arti tercampur pembagiannya kepada selain pemilik kurban hewan ternak tersebut, maka tidak dipermasalahkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita ulangi kembali ya, ini kasus yang seringkali didapati atau ditanyakan oleh para panitia kurban tentang jatah kambing sahibul kurban diambil oleh sahibul kurban yang lainnya. Maka jawabannya itu tidak dipermasalahkan. Ya, jatah daging sahibul kurban diambil oleh pemilik kurban lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Karena pada dasarnya hewan kurban sendiri pemilik kurban, ya, pemilik hewan kurban sendiri tidak diwajibkan untuk memakan jatahnya. Bisa dia serahkan, ya, seluruhnya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lainnya. Maka diperbolehkan. Maka tidak ada ketentuan syar'i yang mengharuskan agar dia hanya boleh mengambil daging kurban yang merupakan miliknya. Karena ini tentunya akan menyulitkan para panitia juga, harus memisah-misah ini jatah kurban A, ini jatah kurban B, ini akan sangat menyulitkan. Namun syariat agama tidaklah memberikan ketentuan pasti untuk melakukan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab.